teman-teman belajar, apa kabar? Saya RN Bayu Aji akan menemani teman-teman belajar di edisi Belajar Yuk kali ini. Kali ini Belajar Yuk akan mengajak teman-teman belajar semua untuk belajar tentang sejarah, mengenai kepahlawanan. Sebenarnya apa sih itu pahlawan? Dan apakah kita bisa menemukan di masa sekarang? Mari kita bahas satu persatu. Nah, teman belajar, sebenarnya apa itu kepahlawanan? Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepahlawanan adalah perihal sifat pahlawan, seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan. Lalu bagaimana dengan nasionalisme? Kita sering mendengar nih kata-kata nasionalisme di berbagai kesempatan. Tapi apa artinya? Kalau kita mengutip kata-kata dari Slamet Mulyana, nasionalisme adalah manifestasi kesadaran-kesadaran berbangsa dan bernegara. Dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Selanjutnya, menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, salah satu prinsip nasionalisme itu memiliki wujud prestasi. Hal ini diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi kita semua sebagai warga negara. Seperti halnya berprestasi di dunia ilmu pengetahuan, budaya, olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita semua mengetahui beberapa pahlawan nasional seperti R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, Soekarno, Hasyim Asy'ari, hingga John Lee. Tapi bagaimana sebenarnya seseorang itu bisa diangkat sebagai pahlawan nasional? Pertama, pahlawan nasional adalah warga negara Indonesia, atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Indonesia, yang gugur demi membela bangsa dan negara. Kedua, adalah seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi karya yang luar biasa bagi pembangunan dan juga kemajuan bangsa. Ada pula syarat khusus seseorang bisa dikatakan pahlawan nasional adalah pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Pernah menghasilkan gagasan atau pemikiran besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Lalu, bagaimana dengan tantangan generasi emas penerus kita ke depan? Jika kita merujuk pada timeline generasi, yang merupakan pewaris masa depan bangsa adalah mulai dari generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Mereka anak-anak yang lahir di tahun 1985 sampai 2010 hingga selanjutnya. Ciri-ciri dan karakter masyarakat milenial dan Gen Z ini ada 3, yaitu yang pertama, percaya diri. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan tidak sungkan-sungkan berdebat di depan publik. Yang kedua adalah kreatif. Mereka adalah orang yang biasa berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan dan mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Yang ketiga adalah jejaring atau koneksi. Mereka adalah pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitas yang mereka ikuti.
mereka juga aktif berselancar di sosial media dan juga internet. Hari ini kita sedang menanti gebrakan milenial dan generasi Z. Karena pada tahun-tahun 2020 jumlah milenial dan generasi Z di Indonesia diperkirakan sampai 83 juta jiwa. Teman belajar, tadi kita belajar tentang pahlawan secara harafiah. Lalu bagaimana pandangan anak muda menggambarkan pahlawan pada era yang sekarang? Anak muda ini menurut survei Kompas 2019 memiliki anggapan bahwa pahlawan itu pada masa kini adalah mereka yang kreatif dan inovatif di bidang teknologi informasi seperti startup, influencer, YouTuber, dan selebgram. Dan juga entrepreneur yang mencipta lapangan kerja. Pahlawan masa kini yang lainnya adalah ilmuwan. Orang-orang yang mengharumkan nama bangsa di bidang seni dan budaya, tokoh agama atau spiritual, dan juga atlet yang membawa nama harum bangsa di kancah internasional. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita memiliki proyek bersama dan lebih membutuhkan pengorbanan pribadi, bukan malah mengorbankan orang lain. Fanatisme sempit, politik identitas yang memecah belah harus kita buang jauh-jauh dari negeri ini. Anak muda generasi milenial serta generasi Z harus mampu memaknai kepahlawanan dan nasionalisme dengan jalan berkarya di bidangnya masing-masing dan membuat produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat serta bangsa dan negara. Nah, teman belajar, itu tadi materi belajar yuk kali ini. Agar kalian lebih memahami apa itu arti kepahlawanan, coba jawab pertanyaan berikut ini. Nah, itu tadi episode belajar yuk kali ini. Jangan lupa kirimkan jawaban kalian melalui kolom komentar di bawah ini. Saya RN Bayu Aji mengucapkan terima kasih atas atensinya. Kita akan terus bertemu di kelas yang lainnya. Sampai jumpa teman belajar. KJTV